Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sudah dapat bendera semua? Ada yang belum dapat? Nah, angkat benderanya boleh. Hari ini tanggal berapa ya? 20 Agustus. 3 hari yang lalu, kebetulan pas ibadah minggu, kita merayakan apa ya? Oma opa pasti yang usianya di atas 80 tahu. Iya, hari kemerdekaan kita ketika proklamator kita membacakan naskah proklamasi. Sekarang negara kita sudah usianya 80 tahun. Di sini yang lebih dari 80 tahun usianya ada berapa orang? Oh, banyak ya. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Ya. Yuk kita, kalau yang bisa berdiri silakan berdiri, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Yuk, benderanya boleh dikibarkan. Hari Merdeka ya. Ya, boleh kalau mau duduk dulu yang gak kuat, kalau mau tetap berdiri, mending duduk dulu kali ya, biar gak terlalu capek karena kita mau saat teduh. Nah, yang bawa HP mungkin sebaiknya HP-nya juga dimatiin dulu ya, supaya nanti gak panik kalau bunyi. Ya, kalau yang bawa. Terus kita akan bersekutu pagi hari ini. Seperti biasa nanti pembicaranya adalah Ibu Reni Yuliastuti. Temanya tentang indahnya berbagi. Tapi sebelumnya kita bersama-sama saat teduh ya. Kita tinggalkan semua pergumulan hidup kita. Di sini ada yang gak punya pergumulan hidup? Gak ada. Kita semua manusia Tuhan izinkan punya pergumulan supaya kita terus dekat pada Tuhan. Nah, sebelum kita bersekutu, kita serahkan pada Tuhan di saat teduh saat ini, supaya kita bisa fokus memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Silakan saat teduh. Ya, saat teduh selesai, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Usindah, Mars kebanggaan kita. Mars di mana kita diingatkan untuk terus jadi berkat. Jangan bilang ya, saya sudah tua, nggak bisa ngapa-ngapain.
sudah tua, tetap dibutuhkan oleh anak menantu cucu jadi pendoa syafaat. Dan rasa syukur kita bisa jadi kesaksian untuk mereka. Yuk, yang bisa berdiri, saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan Mars Usinda. Nyanyi Mars itu ya, semangat. Ya, jangan lemes. Kaget. Maaf. Ini pemusiknya masih muda, semangatnya tinggi. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah berpeluk biasa, teguh beriman jadi bersama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI, Gading Serpong. Ya, semangat semuanya. Silakan duduk. Semangat. Ya, kita akan menyanyikan pujian pembuka sebelum kita berdoa ya. Doa pembuka ya. Pujian pembuka. Duduk bangun, biar segar. Kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa ya silahkan duduk lagi. Kita nyanyikan lagu PKJ 216 ya, 3 ayat. Bersimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di tengah segala keterbatasan kami, kelemahan dan pergumulan kami
kami dapat menyediakan waktu untuk bersekutu bersama di tempat ini pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Kau angkat setiap pergumulan yang ada di hati kami, agar kami sungguh-sungguh dapat mempersembahkan diri kami untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, sehingga ketika kami pulang, kami dalam keadaan lebih baik, dengan iman yang bertumbuh, untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pimpin persekutuan kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama akan baca Mazmur ya. Mazmur 42 ada 12 ayat. Kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil, Oma Opa, Bapak Ibu, Om Tante semua baca yang genap ya. Mari kita mulai baca Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan mas pegunungan Hermon dari gunung Misar. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya, ayat 12. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Jadi kita semua yang punya pergumulan dalam hidup, kadang-kadang ngerasanya doa kita nggak didengar, sepertinya Tuhan tidak mendengar gitu ya. Tapi pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Dia akan selalu mendengar doa-doa kita ya. Jadi ketika kita ada pergumulan, ketika malam hari jangan lupa berdoa, Tuhan saya sudah nggak kuat ya, kadang ya ini pergumulan saya, anak, menantu, cucu semua begini. Nah biar Tuhan yang tolong kasih kekuatan. Ketika kita tidur malam hari terlelap, Tuhan itu tidak pernah terlelap. Biar Dia yang terus memegang kita ya. Amin. Nah, sebelumnya nanti kan tema kita adalah indahnya berbagi. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Opa, Oma yang mau sharing tentang pengalamannya berbagi. Kalau kata Tuhan Yesus, lebih baik ya berbagi daripada menerima, itu lebih menyenangkan ya. Nah mungkin ada yang mau ini, kalau ada yang mau sharing nanti ya kita siapkan. Sebelumnya kita nyanyikan dulu pengantar kesaksian Gereja Bagai Bahtera, bagaimana orang hidup dengan segala pergumulannya ya. Gereja bagai bahtera di laut yang deram, mengarahkan haluannya
pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, menerangkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, berharap terteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya, hidup kita itu memang seperti bahtera yang sedang berlayar di laut yang seram, ya. Begitu banyak pergumulan. Tapi bersama Tuhan kita bisa lewati semua, ya. Mungkin ada yang mau kesaksian tentang berbagi? Ya. Kalau nggak ada, ya mungkin saya sharing. Ya, di sini juga Oma Opa, Bapak Ibu tahu semua ada beberapa jemaat kita ya, pengurus yang suka berbagi. Saya yakin ketika berbagi, apa yang dikatakan, yang dijanjikan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu bisa dirasakan. Sehingga ibu-ibu yang di sini yang sering berbagi ya, atau mungkin bapak ya, akan merasakan ketika kita membagi sesuatu, mungkin kadang orang bilang lah cuman segitu aja. Misalnya ada teman saya yang di rumahnya tanam pisang, dia bagi ke tetangga. Cuma pisang, tapi dia pasti akan bahagia ketika orang yang menerima itu juga merasa, oh dia memperhatikan saya ya sebagai tetangga, dia memperhatikan saya, dia mau berbagi miliknya, padahal dia tinggal sendiri. Itu jadi yang kita diingatkan ya, bagaimana supaya dengan apa yang terbatas yang kita miliki, kita bisa tetap berbagi. Karena Tuhan itu mata, itu sehari Minggu kemarin sekolah Minggu, teman saya mimpin pujian ngajak anak-anak sekolah Minggu nyanyi lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah itu jadi Tuhan tahu, kalau kita ketika dengan sukarela, sukacita mau berbagi, biarpun milik kita terbatas, itu Tuhan tahu ya, biar Tuhan yang membalas. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Bu Reni. Sebelumnya kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu PKJ 219 ya. Di saat ini ku angkat tembak, ku angkat
saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Kusihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Secara khusus kalau pagi hari ini bersama-sama kami boleh datang bersama sebagai saudara seiman untuk bersekutu, memuji Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasan untuk menolong jemaat Tuhan memahami, mengerti, dan terlebih melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, biarlah mereka boleh membuka telinga mereka ya Tuhan dan hati mereka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan boleh memberi diri untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan. Sebulan yang lalu ke sini ini makin penuh sekarang. Puji Tuhan ya, makin banyak Oma Opa yang rindu untuk bersekutu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang indahnya berbagi. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Ya, jikalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk setiap kita. Ingatlah, janganlah kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada sebuah gambar gereja ya yang ada di Philadelphia, begitu ya. Gereja ini salah satu namanya gereja Temple Baptis. Nah, yang menarik adalah
gereja ini kalau dilihat kira-kira bisa menampung berapa orang ya? Besar ya. Tetapi di situ ada ditulis 57 cents. Gitu. Rupa-rupanya ada cerita dari sebelum gereja ini berdiri sedemikian besar, begitu ya. Jadi ceritanya ada seorang gadis kecil yang tinggal di dekat gereja ini. Ya, dia adalah dari keluarga yang kurang mampu begitu. Dia suka melihat itu sekolah minggunya begitu. Dia pengen ikut di sekolah minggu, tetapi kok kayaknya malu gitu ya, bajunya nggak sebagus teman-temannya. Kemudian dia lihat juga kok penuh begitu. Tetapi ternyata ada salah seorang pendeta yang memperhatikan anak ini, gadis kecil ini. Kemudian gadis kecil ini oleh pendeta ini didekati dan kemudian yuk masuk ibadah begitu ya. Dan kemudian dia ikut ibadah itu. Dan dia sangat senang sekali karena akhirnya dia berkesempatan untuk bisa ibadah. Dan itu mengubah hidupnya gitu ya. Jadi dia bersyukur dia akhirnya bisa kenal Tuhan Yesus begitu. Tetapi dia pengen ada satu kerinduan gitu ya di dalam dirinya untuk gimana ya supaya gereja ini bisa menampung orang lebih banyak. Karena katanya waktu dia datang itu udah agak mungkin udah padat seperti ini ya. Nah, rupa-rupanya setelah peristiwa itu, gadis kecil ini tuh menyisihkan uang dari tabungan dari uang jajan dia. Walaupun dia seorang yang tidak punya, tetapi dia mau menyisihkan uang jajannya untuk dia bilang, aku mau kasih ini supaya gereja jadi lebih gede. Nah, sayang sekali ternyata gadis kecil ini tidak berusia panjang, jadi dia kena satu penyakit dan ternyata nggak lama setelah itu dia dipanggil Tuhan. Dan orang tuanya waktu setelah dia dipanggil Tuhan menemukan di bawah bantal gadis ini itu terkumpul uang 57 sen. Kemudian dibawalah uang ini ke gereja dan dikatakan ini adalah persembahan dari anak saya. Dia kumpulkan dari uang jajannya, dia bilang rindu dipakai supaya gereja ini bisa menampung lebih banyak orang. Nah mungkin kita berpikir 57 sen gak ada artinya. Tetapi dari 57 sen yang terkumpul itu akhirnya menjadi satu berita yang cukup besar. Sampai akhirnya terkumpul dana yang cukup besar dan akhirnya gereja ini bisa dibangun sehingga bisa menampung 3.000 orang, lebih dari 3.000 orang. Bahkan kalau dibilang ada satu tulisan diskusi yang bicara tentang sejarah 57 sen di dalam perkembangannya, dikatakan bahkan gereja ini akhirnya beranggota lebih dari 5.600 orang. Kemudian juga dibangun satu rumah sakit yang sudah ribuan orang dirawat di sana. Bahkan dikatakan 80.000 anak, jadi mungkin dia bikin foundation juga berawal dari ide anak kecil ini. 80.000 anak muda bisa kuliah, jadi sponsorship begitu ya. Dan 2.000 orang itu memberitakan Injil. Luar biasa ya, Oma Opa, berangkat dari 57 sen dan ini benar-benar terjadi gitu ya, dari seorang gadis kecil yang mengumpulkan mungkin menyisihkan uang jajan yang nggak banyak gitu, tetapi akhirnya bisa berdampak luar biasa. Nah hari ini kita juga belajar tentang satu bagian kalau LAI yang TB2 memberi judul memberi sedekah. Ya, ini masih di dalam rangkaian dari khotbah di bukit. Gitu ya, kalau di dalam pasal 5 bicara tentang nilai-nilai yang harus dinyatakan oleh orang percaya itu harus seperti apa sih sikap hidupnya. Dan sampai di dalam pasal yang ke-6 ini Yesus menyatakan satu bagian lagi tentang panggilan orang percaya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama. Yang menarik adalah kalau di dalam poin yang kita baca tadi di dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat bicara tentang sedekah. Nah, Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Ada satu frasa yang menarik di sana. Jadi di sana dibilang mengamalkan kesalehan. Ya. Mengamalkan kehidupan beriman kita.
gitu ya. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa ketika seseorang beriman itu harusnya memang terwujud di dalam tindakan, bukan hanya di dalam angan-angan. Ya, kalau nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya gitu ya. Tapi waktu ditanya, mana tindakannya, buktinya mana? Oh, nanti dulu ya, yang penting nyanyi dulu gitu. Ternyata enggak, ketika kita mengatakan kita adalah orang yang beriman di dalam Tuhan, itu mesti dinyatakan di dalam tindakan nyata. Jadi kalau di dalam bagian ini salah satu contoh tindakan yang harus dinyatakan oleh orang beriman itu adalah memberi. Memang kata memberi di dalam bahasa aslinya di sini itu tentang sedekah ya. Kalau LTB 2 itu udah pakai sedekah, saya nggak cek TB 1. Jadi memang memberi untuk orang yang membutuhkan, orang miskin. Mungkin sekarang diakonia begitu ya. Jadi kan ada macam-macam persembahan yang diberikan dan salah satunya itu adalah memberi untuk orang miskin. Jadi di dalam bagian ini kita mau diajak melihat bahwa ternyata memberi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, maka seharusnya itu juga nyata bagaimana kita menjadi seorang yang suka memberi. Ya. Dan di dalam bagian ini itu ternyata disamakan setara dengan doa dan puasa. Jadi kalau di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-14 bicara tentang hal berdoa, kemudian ayat 16 sampai dengan 18 itu berpuasa. Rupa-rupanya di konteks zaman itu ya, 3 praktek disiplin rohani ini sering dipraktekkan oleh orang Yahudi. Jadi memberi ternyata sama, setara dengan doa dan puasa. Luar biasa ya. Jadi kalau di bagian ini kita diingatkan, kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa memberi gak ada hubungannya, kan ada orang yang dikasih karunia murah hati, memang dari sononya murah hati. Ternyata enggak ya, di sini kita dibukakan tentang satu kebenaran bahwa seorang anak Tuhan itu seharusnya itu juga menunjukkan satu sikap dan mempraktekkan hidup yang memberi. Kenapa? Karena ini bicara tentang mulai dari kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada setiap kita. Ya. Jadi bukan sekedar ketika saya pingin, enggak, tetapi ketika kita memberi ini adalah wujud nyata kehidupan kita yang menunjukkan solidaritas ilahi. Berbela rasanya yang sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Maka kalau Allah sudah lebih dahulu mengasihi umatnya, maka kita juga harus menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Jadi itu mesti ketika kita wujud kesalehan bukan hanya bicara tentang kewajiban, tetapi ini lebih dari harusnya lahir dari kasih dan belas kasihan kita kepada sesama. Ya, kalau kita lihat di dalam sepanjang Alkitab sebenarnya kita melihat bahwa betapa Allah sangat peduli terhadap orang-orang lemah. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, ada satu aturan kalau misalnya panen, nggak boleh dipanen tuh sampai habis, nggak ada sisanya gitu ya. Ingat kisah Rut? Ya, Rut sampai dia bisa memungut jela itu sampai cukup untuk kebutuhan hidupnya beberapa hari. Jadi memang diatur sedemikian. Kenapa? Karena ada orang-orang asing, ada orang-orang lemah yang butuh untuk disupport, dibagi. Ya. Kemudian ada lagi dibilang perpuluhan untuk orang miskin. Jadi kalau di sini di dalam Perjanjian Baru juga orang-orang Yahudi itu mempraktekkan bahkan hasil panen mereka pun itu kembali dipersembahkan 1/10 begitu untuk mendukung orang-orang yang lemah. Bahkan ada tahun Sabat namanya kalau di dalam Perjanjian Lama. Tahun Sabat itu artinya tanah itu harus diistirahatkan, dibiarkan nggak diolah, tumbuh liar dan siapapun itu boleh ngambil hasilnya. Jadi bukan cuman yang pemilik tanah itu. Nah, betapa dari contoh-contoh ini kita melihat Allah
kita adalah Allah yang sangat peduli terhadap orang-orang yang lemah. Begitu ya, belum lagi ada tahun Yobel. Nanti kalau tanahnya digadaikan atau dijual, waktu tahun Yobel harus dipulangkan. Makanya sistem ekonominya tetap stabil. Nggak ada orang yang makin kaya gitu. Mungkin, waduh, ini dong rugi dong. Enggak ya, itu sistem ekonominya Tuhan. Jadi supaya menjaga juga tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh. Jadi waktu tahun Yobel, tanah itu dibebaskan, dikembalikan kepada yang punya pertama. Bahkan juga ada ketika orang miskin, orang yang lemah itu meminjam uang, dibilang pinjamkan tanpa bunga. Nah, ini di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru pun ternyata hal yang sama itu dinyatakan demikian. Maka kalau kita bilang hari ini anak-anak Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan, dan kita adalah orang-orang beriman, ternyata ada satu bagian yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu memberi. Nah, oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah sikap suka memberi ini ada di dalam diri kita? Atau kita menjadi orang-orang yang udah makin ini ya disimpan gitu, sampai akhirnya expire. Dulu ada satu teman kamar saya ya di sekolah teologi waktu tingkat pertama, dia itu orangnya sangat pelit sekali, sudah terkenal, tapi dia belajar untuk memberi. Jadi waktu saya masuk dibilang sama kakak-kakak tingkat, oh ini Cici ini Loren pelit ya, hati-hati. Tapi saya merasakan dia sangat belajar gitu, memberi. Jadi kalau makanan itu kan kami ada meja, jadi sekamar biasa berempat, terus ada meja di tengah, kalau makanannya boleh di-sharing, itu ditaruh di situ. Tapi kalau kita nggak sharing itu taruh di, kita punya meja masing-masing terus rak di situ. Nah dia tuh simpen di lacinya. Jadi jarang banget kita berempat, kadang-kadang beli gantian taruh di situ ya. Dia jarang banget taruh makanan di tengah. Tetapi dia belajar gitu. Jadi kadang-kadang kalau berdua sama saya itu bilang, Ren mau nggak gitu. Terus saya dasar usil ya, expired nggak Ci? Ya, nah jangan sampai begitu ya oma opa, saking sayangnya makanan apa disimpan, nggak mau berbagi. Mulai dari hal yang kecil ya. Ketika kita bilang kita beriman kepada Tuhan, rela nggak kita berbagi kepada sesama kita, terutama orang-orang yang membutuhkan. Ya, mungkin hal-hal yang lain, bahkan hal sesimpel tadi Bu Yana katakan doa. Waktu kita berdoa, mau nggak kita ingat orang-orang di sekitar kita? Bukan hanya diri kita, Tuhan kasih ini umurku kayaknya makin deket nih Tuhan, kabulkan, bisa jalan-jalan kemana-kemana gitu ya. Fokusnya masih diri sendiri terus. Jangan. Mungkin kesempatan kita berdoa untuk orang lain, berdoa supaya mereka juga dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, mengingat waktu kita bagi, mungkin yang nggak bisa pergi kemana-mana, telepon kan ini oma opa biasanya suka kesepian ya, anaknya sibuk, jarang di rumah, cucu-cucunya juga udah, mana kalau anak sekarang ditanya kan jawabnya dikit ya gitu ya. Nah kita kadang mungkin nah tapi kita bisa berbagi waktu, berbagi hati kita dengan teman-teman, diteleponin, ya perhatian kita bagi sama mereka. Nah oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hari ini kita diingatkan sekali lagi, memberi ternyata bukan hanya masalah kita mau atau enggak, tetapi ini adalah wujud nyata dari kesalehan kita. Sama loh sama doa dan puasa. Ya. Jadi yuk yang masih nahan-nahan coba belajar ya. Tangannya dibuka, mulai rajin memberi. Hal-hal yang kecil itu sangat berarti. Ya. Bagian yang berikutnya, kenapa sih memberi itu indah? Ya. Kita mesti melihat bahwa ini adalah hak istimewa. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, bukan jika engkau memberi sedekah. Artinya memang sekali lagi kalau di depan kita bicara memberi
itu adalah bagian dari kesalehan kita, wujud nyata dari kesalehan kita. Maka ketika kita memberi ada sikap yang harus kita tunjukkan, kualitas memberi itu. Maka itu mesti mulai dari apa? Kita mesti memandang ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memberi bukan lagi beban, tetapi ini adalah respon atas kasih karunia Kristus yang sudah kita terima. Ya, nggak semua orang dapat kasih Kristus. Merasakan kasih Kristus secara pribadi, nggak semua. Kalau hari ini anak Tuhan itu bisa merasakan kasih Kristus secara pribadi, maka kita harus merespon itu dengan sukacita. Termasuk di dalamnya ketika kita diminta untuk memberi. Maka pandangnya ini adalah hak istimewa. Nggak semua orang loh berkesempatan memberi, betul nggak? Dulu waktu kami pelayanan di Sumedang ya, kota kecil, kami punya komitmen, itu juga cuman mungkin 30 orang ya yang kami layani, tetapi kami mengajar, mau nggak Bapak Ibu berbagi sebulan sekali sisihkan uang jajannya. Waktu itu uang makan nasi kotak masih bisa beli 10.000 ya di sana, kalau di sini mungkin udah nggak ada. Kami bikinkan nasi timbel. Lengkap, komplit, ada tahu tempenya, lalap kepingin kan jadi. Bikin 20 kotak kita bagi untuk pemulung dan orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Nah satu kali biasanya saya ajak anak saya keliling gitu ya. Nah herannya kadang-kadang hari-hari itu banyak tuh pemulung, orang gangguan jiwa itu banyak. Nah waktu mau ngasih itu ya kita udah muter Sumedang, nggak ketemu. Muter lagi, ini kemana? Padahal udah disiapin gitu loh. Nah pas ketemu satu, senengnya setengah mati gitu. Akhirnya ya bisa memberi. Terus dia bisa bilang makasih ya Bapak Ibu, makasih ya Dek gitu. Terus didoain sehat-sehat gitu. Wah, lihat ekspresi mereka itu senangnya luar biasa. Jadi ternyata memberi pun itu adalah kesempatan. Maka ketika kita memberi, mari kita pandang itu sebagai hak istimewa. Respon kasih karunia, atas kasih karunia Kristus yang sudah kita terima. Ini kita melihat ini ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Di dalam bagian ini lihat bapakmu yang di surga itu akan memberikan upah. Jadi kita mesti memandang ini bukan hanya satu beban kewajiban, tetapi ketaatan seorang anak kepada bapak. Bagaimana anak yang ingin menyukakan hati bapaknya? Ya ayah saya termasuk orang yang gak terlalu seneng nerima pemberian anaknya. Gak ngerti, apakah oma opa di sini begitu kalau anaknya ngasih terus, aduh sungkan, udahlah tak kasih gitu ya. Jadi tapi saya tuh ngerasa, aduh bapak itu udah dari kerja awal saya kecil sampai kuliah kerja masih kadang mikirin anaknya terus memberi. Nah saya tuh kadang-kadang pengen bales gitu ya. Tapi bapak saya itu kadang makanya itu berantemnya kalau pulang. Kalau pulang ke Malang, saya tuh pasti buru-buru beli tiket dulu. Kalau enggak dibeliin. Ya, masa udah punya anak tetap aja dibeliin tiket gitu. Tapi ya sukacitanya bapak. Tapi saya pengen menyukakan hati bapak saya. Satu kali waktu main ke Sumedang, saya beliin HP. Gitu ya. Wah, itu tuh senengnya setengah mati. Setelah itu dia kasihnya jauh lebih besar. Saya bukan berarti pengen mancing ya. Tapi itu yang bapak saya itu rasakan, kamu gak usah ngasih itu. Mau kasih lebih lagi. Tapi saya pengen menyenangkan hati bapak saya. Nah oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, mari ya ketika kita di dalam kehidupan kita saat ini, kita melihat ini bukan beban, tetapi wujud ketaatan kita kepada Bapa kita. Jadi waktu kita mau menyukakan hati Bapa kita, ya mesti berupaya yang terbaik ya. Memberi yang terbaik sebisa kita. Makanya di sini dibilang mesti tulus. Ya kalau di dalam ayat kedua sampai terakhir tadi dibilang jangan ada motivasi yang tersembunyi, cuman mau dipuji orang. Seorang yang saleh, seorang yang benar ketika memberi itu cukup
dilihat bapaknya aja udah cukup. Gitu. Jadi nggak perlu pujian orang, nggak perlu likes-nya banyak. Kalau anak zaman sekarang kan story ya di IG nih di likes banyak, wah ini baru berhasil. Enggak. Tetapi dengan satu ketulusan. Bahkan dibilang kalau bisa tangan kanan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu gitu. Karena bukan untuk pamer, tetapi kita lakukan dengan tulus. Dan mesti kita ingat yang terakhir, poin ini adalah kita sadar kita ini penata layan. Kita bukan pemilik apa yang kita punya. Nah, kalau kita dipercaya mengatur itu, maka seharusnya kita mengelola dengan baik. Ingat kisah Yusuf waktu dipercaya menjadi pengelola rumah Potifar, ya, dia tidak merasa bahwa semua harta Potifar itu adalah miliknya, tetapi dia mengelola dengan sangat baik. Dan ternyata ketika kita sadar diri kita adalah pengelola, maka ternyata ketika memberi itu adalah cara mengelola berkat dengan tanggung jawab. Jadi bukan kita habiskan untuk diri kita sendiri, puas-puasin untuk diri sendiri, enggak. Maka ketika kita sadar akan hal ini, bahwa kita ini hanya penata layan, bukan pemilik, kita ini hanya pengelola, dan kita ketika dikasih kepercayaan, kita mengelola dengan baik, salah satunya itu dengan memberi. Ya, kita memberi itu adalah wujud syukur atas berkat yang telah diterima dari Tuhan. Dan semata-mata sekali lagi tujuannya untuk menyukakan Allah. Ya, Om Opa yang terkasih di dalam Tuhan, ini seseorang yang ada di Kulon Progo, ya. Dia penerima BLT. Tetapi dia menyisihkan sebagian dana yang dia terima itu untuk kurban. Ya, karena dia berpikir dia tetap punya kewajiban. Tetapi yang menarik adalah satu pernyataan dia bilang bahwa ini tuh bukan kewajiban, tapi memberi itu adalah panggilan. Dia sampai bisa beli anak kambing, dari anak kambing, kemudian dipelihara, terus beranak, dia korbankan, katanya itu sampai udah 2-3 kali dia mengorbankan kambing itu untuk di keyakinan dia. Nah, saya percaya setiap kita yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, harusnya ketika kita sadar ini bukan sekedar kewajiban, kita bisa memberi dengan lebih baik. Ya, apalagi saya percaya berkat kita melimpah. Nah, oleh karena itu mari kita memandang bahwa kita ini hanya saluran berkatnya Tuhan. Bersyukur sekali kalau Tuhan menjadikan kita alat untuk menyatakan kemurahan Allah. Ya, Allah sebenarnya nggak butuh siapa-siapa. Tetapi ketika Allah melibatkan kita di dalam pekerjaannya, bahkan mempercayakan kita menjadi penata layannya, pengelola harta miliknya, maka itu adalah satu kehormatan bagi setiap kita. Oleh karena itu mari kita terus belajar, ya, memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan bukan dengan terpaksa. Ini di dalam firman Tuhan ada, ya. Jadi dipaksa sih gitu ya. Kalau enggak ditagih sama Bu Reni. Kita menyadari bahwa kita ini hanya saluran. Ya, biarlah kita menjadi saluran yang berfungsi dengan baik. Jangan jadi saluran yang mampet. Ya, yang akhirnya tidak bisa menyebar kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa kita ini saluran berkat, maka kita mesti peka terhadap orang yang di sekitar kita. Peduli apa sih yang dibutuhkan orang di sekitar kita. Dan ternyata ketika kita jadi saluran berkat dan berfungsi dengan baik, itu akan bisa merubah, ada transformasi secara sosial. Bayangkan di sini sekarang ada berapa ya? Bu Yulia, Bu Linda yang hadir 150? Ya, 150 orang. Kalau kita masing-masing kita semua berbagian, ya punya karakter yang suka memberi. Beda enggak rasanya? Beda ya. Ya, perubahan itu akan nyata. Jadi setiap orang percaya ternyata dipanggil untuk mendistribusikan kasih Tuhan secara nyata.
Bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, tetapi dengan apa yang ada pada kita. Apapun itu. Ya. Saya mengenal ada seorang driver gereja, tapi hatinya itu sangat melayani. Dia bilang kadang-kadang ke kami bilang, Pak, Bu, boleh nggak saya cuciin mobilnya? Gitu. Nggak usah, kita bisa aja kita ini ke tempat cuci. Enggak, saya ingin berbagi. Sebenarnya saya itu juga pengen kadang-kadang tuh kasih sesuatu untuk Bapak Ibu, tapi saya nggak punya uang. Saya bisanya tenaga saya. Jadi boleh nggak saya nyuciin mobilnya Bapak Ibu gitu. Akhirnya ya udahlah, kasih kesempatan dia juga untuk memberi apa yang dia punya. Jadi mari Om Opa kita belajar untuk boleh memberi yang terbaik, kita jadikan kehidupan kita saluran berkat. Ada sebuah film pendek ya tentang bagaimana kerelaan memberi dan itu berdampak yang paling enggak membuat bahagia orang-orang yang melakukannya.
melihat film ini saya terharu ya. Jadi kayaknya tadi lihat wajah anak yang pakai sandal jepit itu udah kayak mupeng banget ya, muka pengen banget gitu ya. Dan saya tadinya juga berpikir, wah dia akan mencoba segala cara untuk dapat sepatu itu. Tetapi yang menarik adalah dia coba kembalikan. Dia berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata nggak bisa. Dan ternyata akhirnya anak yang punya sepatu yang bagus itu pun pikir ya daripada sebelah-sebelah nggak dipakai semua ya. Dia relakan itu. Dan dua-duanya begitu bahagia. Nah, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi hari ini saya ingatkan kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kesalehan kita. Salah satunya di dalam memberi. Nah, mari kita boleh terus belajar untuk memberi dengan sukacita karena ini adalah hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Memberi bukan soal jumlah, tetapi ini lebih bicara kepada hati yang mengandalkan Tuhan dan mencerminkan karakter Allah yang murah hati. Adalah setiap kita juga dikenal, kalau kita berani ngomong kita anak-anak Allah, kita juga dikenal sebagai anak yang murah hati. Ya, kalau Bapak kita adalah Bapak yang murah hati, jangan dibilang lah ini anaknya siapa kok begini. Tapi kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang juga murah hati. Bila kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan dan terus mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang rela berbagi. Dan kita makin merasakan indahnya berbagi. Tuhan memberkati. Ada ayat hafalan, ayat mas kita, bukan ayat hafalan ya. Saya ambil bagian depannya saja. Kalau bisa mengingat satu ayat full, ayat 1 bagus. Tetapi ini satu di depan supaya paling nggak mengingatkan kita. Ada panggilan kita untuk menyatakan iman kita, mengamalkan kesalahan kita. Dan memang butuh dilakukan di depan orang, tapi motivasinya bukan supaya dilihat orang, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca bersama-sama ya, Matius 6 ayat 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Ya, biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat ya. Baik, mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa memberi itu adalah wujud nyata kesalehan kami. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah boleh Tuhan nyatakan dan kami alami terlebih dahulu, sehingga setiap kami juga dimampukan mengasihi sesama kami. Dan tolong kami untuk boleh mewujudkannya salah satunya di dalam kerelaan kami untuk memberi bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, limpahkan di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan ajar supaya kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Dengan kami tidak menahan bagian yang seharusnya kami boleh bagikan kepada orang lain hanya untuk kepentingan kami sendiri. Kami bersyukur untuk hari demi hari berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan yang mencukupkan kebutuhan kami. Dan terus ajar kepada kami untuk memiliki hati yang murah hati. Bapak, di dalam ibadah kami, persekutuan kami, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Tasyokhi dan juga keluarga almarhumah Ibu Lesti Narlelo. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga di masa-masa kedukaan dan kehilangan mereka. Dan di dalam masa-masa ini mereka juga boleh tetap melihat tangan Tuhan yang setia menopang dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa secara khusus juga untuk Ibu Mika, anak dari Ibu Wanti, di dalam proses pengobatan dan pemulihan untuk sakitnya. Mari ya Tuhan, Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang berkarya, Engkau yang terus menyatakan kuasa-Mu atas diri Ibu Mika dan juga keluarga yang boleh mendampingi. Secara khusus kami juga berdoa untuk kesehatan pengurus dan juga seluruh jemaat Usinda beserta dengan keluarga masing-masing. Tuhan, kiranya di tengah usia yang semakin bertambah, mungkin secara fisik kami merosot. Tetapi sungguh kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan hari demi hari dan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan, limpahi kami dengan kekuatan kesehatan. Sehingga sungguh Tuhan, kami juga boleh terus bersyukur untuk kasih setia Tuhan.
Bahkan di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau yang boleh menolong supaya kami juga tetap melihat kasih Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan. Bersyukur sampai sejauh ini Tuhan sudah pimpin. Kami terus berdoa untuk sisa waktu di dalam tahun program ini. Kami rindu supaya setiap program ini boleh membawa berkat bagi banyak jemaat Usinda dan juga sesuai dengan rencana Tuhan. Kami saat ini juga mau mendukung doa di dalam proses pembangunan gedung GKI Gading Serpong. Sampai sejauh ini Tuhan sudah pimpin. Kami terus berdoa kiranya Tuhan boleh cukupkan dana yang diperlukan dan proses pembangunan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus. Kami berdoa untuk Ibu Tracer Wiguna di tanggal 14 Agustus, untuk Ibu Li Julien tanggal 15 Agustus, untuk Ibu Ruth Erika di tanggal 16, Ibu Iin Sumerta Purba dan Ibu Kesia Simanjuntak di tanggal 17, untuk Ibu Meta Lestari di tanggal 18, juga untuk Ibu Heni Suryati dan Ibu Chan Itli di tanggal 19 Agustus, dan juga Ibu Maria Wijaya dan Ibu Poli Purnamawati Jaya tanggal 20 Agustus. Kami bersyukur Tuhan, sampai sejauh ini Tuhan juga sudah boleh melimpahkan berkat bagi orang-orang kami, orang tua kami terkasih yang berulang tahun di minggu ini. Engkau juga yang boleh terus melimpahi mereka dengan kekuatan kesehatan di hari-hari mendatang yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh juga terus beserta dengan mereka, menjadikan mereka kesaksian yang hidup bagi anak cucu menantu mereka di mana mereka boleh berada. Menjadi satu teladan iman, bagaimana mereka di dalam usia lanjut pun mereka boleh tetap teguh di dalam anugerah Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap pergumulan mereka, doa-doa yang mereka naikkan, kiranya Tuhan jawab dan dengarkan. Dan Tuhan, Engkau yang terus melimpahi mereka dengan kasih setia, rahmat, dan sukacita sepanjang sisa usia mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, dan Engkau yang terus boleh kami andalkan sampai kami berjumpa dengan Engkau kembali. Kami bersyukur untuk pribadi yang setia. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak, kita akan menyiapkan persembahan kita. Saya akan bacakan nats pengantarnya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo, mari kita sama-sama membacanya sebelum kita memberikan persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi ayat ini sangat sesuai juga dengan khotbah Bu Reni tadi ya. Kita harus memberi dengan ketulusan, dengan kerelaan. Ya, jangan dengan terpaksa, tapi memberi dengan sukacita, itu yang menyenangkan Allah. Ya, silahkan Ibu Helena dan Ibu Aili. Kita siapkan persembahan kita sambil menyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur, ya. Masih dalam rangka hari kemerdekaan, kita juga ingat betapa itu berkat Tuhan, bangsa tanah air kita ini adalah yang harus kita syukuri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Apa kita tidak bersyukur bertanah air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, sungguh Tuhan begitu besar dan banyak berkat kasih anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami dapat beribadah dan bersuka cita. Kami juga bersyukur untuk keluarga, teman-teman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah rasa syukur kami yang kami nyatakan melalui persembahan yang kami berikan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, tolong kami untuk dapat sungguh-sungguh ambil bagian dalam setiap persembahan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, entah itu waktu, perhatian kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Tuhan tolong kami melakukannya dengan penuh sukacita, agar apa yang kami persembahan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang semua Bapak Ibu Oma Opa untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian penutup. Ya, ku diubahnya. Kita harapkan firman yang sudah kita dengar tadi sungguh-sungguh mewarnai hidup kita. Kita tidak lagi kata branding jangan pelit begini, tapi coba berusaha memberi dengan sukacita, dengan ketulusan ya, supaya kita layak disebut anak Allah. Ya jangan sampai tuh kalau makanan di rumah tuh sampai expired baru dibagi-bagi ya. Ya mari kita nyanyikan pujian penutup ku diubahnya. Ya, kita sungguh-sungguh berubah dengan firman yang sudah kita dengar. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi milik
diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita hayati kata-katanya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegagaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari bersama-sama kita sekali lagi berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Bila sungguh Tuhan seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami memberi diri kami diubah oleh Engkau. Dan sungguh Tuhan kami rindu makin hari kami boleh makin serupa dengan Engkau dan menyukakan hati-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, pakai kami dan ubah hati kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang murah hati, yang seperti Tuhan sudah bermurah hati kepada kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami rindu memohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Selamat siang Bapak dan Oma, Ibu dan Bapak. Warnanya ceria semua, merah, merdeka. Baik, saya akan membacakan warta untuk hari ini ya. Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Atas nama pengurus dan Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Juliastuti yang selaku pembawa firman pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yane, terus singer Ibu Sinta, Ibu Rismaya, pemusiknya Ibu Yanti, penerima tamu Ibu T. Aili, dan Ibu Helena Karel, serta multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan, tanggal 27 Agustus, temanya Tuhan memimpin hidupmu. Dari Yakobus 4 ayat 3 sampai 17 bacaannya ya. Pembicaraannya Ibu Bapak Marvin Jonathan. Ada mungkin ya hadir ya hari ini? Ada ya, oke. Pemimpin pujiannya Ibu Julia. Ada? Ada. Terus singernya Ibu Rini Raharjo dan Ibu Evi Sinta. Adakah hari ini hadir untuk tugas minggu yang akan datang? Terus pemusiknya Ibu Visiana. Penerima tamu Ibu Tio Mailan dan
Ibu Tio Mei In. Ada ya hari ini. Terus pembaca warta Ibu Vivi. Apakah pada hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Ada. Mari silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Yuk. Ya, iya, nggak apa-apa. Ibu siapa? Lili Purnomo. Baik. Ibu, mungkin memperkenalkan diri? Heights, restoran Heights. Biasanya saya suka, kurang suka ya, saya jemaat Kabela, Karet Belakang. Tapi semenjak saya tinggal di Gading Jepang, saya mungkin akan Karet Belakang. Maksudnya selanjutnya apa ya? Semanggi ya. Ya, terima kasih. Minggu depan. Umur saya akhir tahun ini, Desember ini 63 tahun. Sudah tua ya. Sebentar Ibu, kita nyanyikan dulu yuk. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam namanya. Selamat datang. Namanya siapa? Lo pakai mic. Iya, sebelum nama saya ya. Lili Purnomo. Minggu depan hadir kembali ya Bu. Kita bersatu lagi. Ada pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan hari ini ada MMA dan latihan paduan suara. Ya. Untuk tanggal 22 Agustus, hari Jumat, seharusnya kan ada latihan angklung ya. Tapi diundur menjadi tanggal 29. Ingat ya, tanggal 29, bukan hari Jumat, 2 hari lagi ya, minggu depan. Karena hari Minggunya tanggal 31, angklung akan mengisi pelayanan di kebaktian umum yang kedua pukul 8 ya. Untuk yang ikut latihan angklung tanggal 22 hari Jumat ya. 29 maaf tanggal 29 Agustus ya. Oke, sekian pengumuman dari pengurus. Sampai berjumpa kembali di Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.